Eksaminasi tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Setio Budi Sabtowibowo SPD, mahasiswa PPG Guru Kelas MI Batch 4 tahun 2025 di LPTK UIN Maulana Malik Ibrahim Malang dengan NIM 25109113949. Pada hari ini, Rabu 21 Januari tahun 2026, saya akan melaksanakan pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja pada MI Darul Makarangan Bareng Jombang di kelas 2 mata pelajaran Bahasa Indonesia materi bijak memakai uang dengan model pembelajaran problem based learning. Terima kasih, selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Stand up please. Before we start our lesson, please let's pray together. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula wa bil ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Marilah kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Ya. Nah, anak-anak, untuk mewujudkan cinta tanah air Indonesia, kita akan menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Garuda Pancasila, aku akan mendukungmu. Agar proklamasi sedia berkorban untukmu. Marilah bersama-sama, rayakan dengan bersama. Berikan kita sabun. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Terima kasih anak-anak. Kami siap, oke siap, belajar siap. Ya, anak-anakku sekalian, apakah sudah siap belajar hari ini? Siap. Hari ini ada yang tidak masuk? Masuk semua. Alhamdulillah. Semuanya sudah sarapan? Sarapan itu penting apa tidak? Kenapa kok penting? Mengisi energi. Biar semangat belajarnya. Biar konsentrasi belajar. Dahulu ya, anak-anak. Dela, Siva, Ziza, Reza, Zuri, Anggi, Ayuda, Aura, Yusuf, Putra. Kalian masih ingat pembelajaran minggu kemarin tentang apa? Antonim. Antonim itu apa, Nana? Lawan kata. Kalau lawan katanya berat, kalau lawan katanya pendek, kalau lawan katanya pengangguran, bekerja. Orang bekerja itu untuk menghasilkan apa? Ya, untuk mendapatkan uang.
uang itu diperlukan untuk apa sana? Untuk apa uang itu? Untuk belanja, menafkahi keluarga, tapi tentunya dengan cara yang halal. Orang tua kalian bekerja apa tidak? Bekerja untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, ya, dengan cara yang halal, tidak dengan cara yang haram, malah akan mendapatkan dosa. Untuk pembelajaran hari ini, ya anak-anak, kita akan membahas bijak memakai uang. Ada beberapa tujuan yang harus kalian laksanakan, ya, yaitu kalian diharapkan mampu menjelaskan cara mendapatkan uang dengan cara yang baik dan halal. Yang kedua, kalian diharapkan dapat membagikan pekerjaan penghasil barang dan jasa, serta menemukan kosakata baru yang relevan. Yang terakhir, kalian diharapkan dapat mengamati petunjuk visual di dalam gambar, cara-cara mendapatkan uang, serta memahami kata-kata baru pada gambar. Nah, biar tambah semangat, kita akan tepuk semangat dulu ya anak-anak ya. Oke, tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Ya, sebelum masuk ke materi, anak-anak, ada yang tahu artinya uang? Ada yang tahu anak-anak? Nggak tahu? Oke. Kalau nggak tahu, kita lihat materi selanjutnya. Mata uang adalah alat tukar Untuk melakukan pembayaran atas pembelian barang atau jasa. Nah, ini artinya uang. Kalian kan tahu uang, tahu. Tahu, tapi artinya belum tahu. Nah, ini termasuk kosakata baru yang belum kalian mengerti. Uang di Indonesia sekarang. Uang di Indonesia itu ada berapa? 2. Betul, Mbak Siva. Apa saja? Logam dan kertas. Betul. Kita lihat selanjutnya. Nah, fungsi uang itu untuk apa? Sebagai alat pembayaran yang sah dapat diterima semua orang. Nah, fungsi uang itu ini adalah alat pembayaran sah. Kalau kita membeli barang, kita harus membawa atau memakai uang untuk membayar, ya, seperti itu. Nah, sekarang Bapak beri contoh uang tiruan, ya, uang tiruan. Ini sudah saya siapkan jenis-jenis uang. Nah, tadi Mbak Siva sudah menjawab jenis uang di Indonesia ada 2, kertas dan logam. Yang logam itu uang yang sebelah tangan kanan Bapak apa tangan kiri Bapak? Tangan kanan. Berarti yang kiri adalah jenis uang kertas. Betul. Sekarang saya bahas untuk yang uang logam. Uang logam itu nilai yang terendah itu berapa? 100. Ini yang kanan ya, 100. Ini yang paling kecil. Ini berapa? 1000. Oke, itu ya uang logam. Sekarang uang kertas. Uang kertas nilai yang terendah berapa? 1000. Betul, 1000. Yang terakhir? 1000. Betul, anak-anak. Tepuk tangan untuk semuanya. Baik. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, ini tadi jenis uang ada 2, uang logam dan uang kertas. Di sebelahnya ada orang berjualan. Nah, orang berjualan itu akan mendapatkan uang karena hasil dari penjualan. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini ada satu satu permasalahan. Ada keluarga antara namanya Tisa, Putu itu anaknya dan ibu
ribu. Yang sedangkan merah 20 ribu. Tapi anak-anak hanya punya uang 30 ribu. Jadi yang bisa dibeli uang mereka adalah ikannya merah. Harganya 20 ribu. Betul, good job. Oke, sip. Sekarang kita lanjutkan. Ini tadi contoh uang. Kalau kita melihat uang, tadi uang itu didapat dari bekerja. Nah, bekerja itu kan macam-macam ya anak-anak ya. Ada yang pekerjaan menghasilkan barang, ada pekerjaan yang menghasilkan jasa. Kita lanjut. Nah, ini sudah Bapak singgung tadi. Cara mendapatkan uang dengan cara bekerja, tapi dengan cara yang halal. Oke. Orang dewasa bekerja untuk mendapatkan uang dengan berbagai profesi. Di sebelahnya ada ya, macam-macam gambar profesi. Yang pertama pilot. Betul. Yang kedua pramugari. Yang ketiga polisi. Yang keempat guru. Yang kelima pemadam kebakaran. Yang keenam masinis. Yang ketujuh dokter. Yang terakhir perawat. Iya, betul anak-anakku. Kalau dilihat dari profesi ini semua, kalau dilihat dari ini semua kartu ini ya, yang ini termasuk menghasilkan barang apa jasa? Jasa, betul anak-anak. Pilot mengendarai pesawat, pramugari yang melayani penumpang di pesawat, polisi keamanan, guru di bidang pendidikan. Itu berarti ini semua ada di bidang jasa ya anak-anak ya. Kita lanjutkan slide selanjutnya. Nah, sebutkan satu pekerjaan di sekitar rumahmu. Berkebun. Apalagi? Perbaikan jalan. Terus apa lagi? Anak-anak, kalau kita ini kan hidup di lingkungan pedesaan. Apa? Mencabut rumput, berarti tukang kebun ya, kerja di kebun. Lagi berjualan. Kalau di sawah, kita kan di pedesaan nih, berarti di sawah orangnya bekerja sebagai petani. Terus kalau di rumah-rumah itu banyak yang ternak, berarti sebagai peternak. Betul. Kalau petani itu menghasilkan apa? Padi, menanam padi, menanam sayur. Kalau nelayan menangkap ikan, betul. Kalau penjahit menghasilkan baju, itu pekerjaan menghasilkan barang. Oke, kita lanjutkan anak-anak. Nah, apakah pekerjaan orang tuamu menghasilkan barang atau jasa? Saya tanya dulu, Pak Ayunda, penjual, pedagang, ya, pedagang apa? Nah, pedagang ayam atau nasi ya, berarti itu termasuk menghasilkan barang atau jasa. Membuat makanan termasuk barang, betul, termasuk barang ya. Kalau Mas Zuri, orang tuanya sebagai ibunya sebagai guru, nah, guru itu menghasilkan barang atau jasa? Jasa, betul, pinter. Nah, ini ada soal lagi anak. Pekerjaan manakah yang menghasilkan barang? Petani. Betul, petani itu menghasilkan apa anak? Barang, menanam padi, menanam sayuran. Barang itu apa tuh anak-anak? Coba dibaca, Mbak Andi, dibaca. Barang itu apa anak-anak? Nah, betul. Produk fisik itu yang berbentuk ya. Barang itu bentuk bisa kita lihat ya, seperti sepatu, seperti tas, buku, itu kan bisa kita lihat barang. Nah, kalau jasa, Mas Zuri, silakan dibaca jasa.
Oke, betul. Jasa itu fasilitas atau manfaat yang diberikan ke konsumen anak-anak. Oke, berarti seperti ini. Kalau Bapak Ibu guru itu termasuk pekerjaan di bidang jasa. Jadi manfaat yang bisa kami berikan kepada kalian apa? Ilmu, pendidikan, itu manfaatnya. Itu namanya jasa. Oke. Sudah paham antara bisa membedakan barang dan jasa? Bisa. Oke. Alhamdulillah. Kita lanjutkan. Nah, ini contoh pekerjaan yang menghasilkan barang. Tadi di awal sudah jasa, sudah ya. Ada contohnya. Sekarang pekerjaan menghasilkan barang. Yang pertama apa, anak-anak? Petani. Nelayan. Garam. Tukang kayu. Kopi. Peternak. Pelukis. Nah, petani menghasilkan padi. Nelayan. Petani garam. Tukang kayu. Mebel, kursi, meja, itu tukang kayu anak-anak. Kopi, makanan, peternak, susu, daging, dan lain-lain. Pelukis, gambar, pemandangan, hewan, dan sebagainya. Pemahat patung. Untuk memantapkan materi hari ini, saya akan menampilkan satu video Nusa dan Rara tentang keprofesian seseorang ya. Simak dan diperhatikan dengan baik-baik. Chef Rara ready. Ayo, Ma. Kita mulai ya. Hari ini kita bakal bikin vanilla cake super endes. Ini udah. Bentar ya, Bu. Jadi di ovennya. Hah? Rara, Bunga ambil ovennya dulu ya. Ya, bagaimana anak-anak dari video Rara tadi? Seru kan ya? Iya. Rara tadi sebagai apa? Chef ya. Dia ingin menjadi chef, membuat apa tadi? Kue. Nah, chef sama koki itu suatu pekerjaan. Anak-anak, dari sini ada yang ditanyakan? Tidak ada? Kalau tidak ada, saya akan mengajak kalian berkuis. Ya, kuisnya yaitu dengan cara tongkat berjalan. Nah, tongkat berjalan ini yang membawa akan memberikan ke teman sampingnya ya dengan diawali musik. Kalau musik sudah dimulai, tongkatnya akan diberikan ke temannya samping-samping. Kalau nanti musiknya berhenti, itulah anaknya akan menjawab pertanyaan yang ada di layar proyektor. Ya, sudah siap? Oke, saya berikan tongkat dulu ke Mas Putra ya. Dengarkan dulu untuk musiknya ya, saya putarkan musiknya dulu. Nanti yang bisa menjawab ya, yang bisa menjawab akan mendapatkan ini hadiah dari saya ya. Orang bekerja di rumah sakit dan bertugas mengobati pasien itu adalah dokter namanya.
restoran. Coba kita cek. Betul. Mendapatkan juga dari saya. Berarti dari kuis ini sudah paham semuanya ya anak-anak ya. Oke, alhamdulillah. Untuk tugas selanjutnya saya akan bagi kelompok menjadi 2 kelompok ya. Ini kelompok 1 dan ini kelompok 2 ya. Saya bagikan lembar kerja kelompoknya ya. Nanti tugasnya kalian yaitu memotong gambar pekerjaan menghasilkan jasa dan menghasilkan barang ya. Kelompok 1 adalah pekerjaan menghasilkan jasa. Kelompok 2 mengerjakan pekerjaan menghasilkan barang. Silakan ditulis dari MI, nama MI-nya, nama kelompoknya, nama kelompok berapa dan nama anggota kelompok ditulis. Terus yang lain juga itu bertugas langsung memotong gambar ya yang saya sudah bagikan ya, dipotong sesuai yang perintah lembar kerja kelompok. Setelah itu menempel ya, saling bekerja sama ya, memang kan kerja kelompok harus kerja sama, oke? Ya, Mas Juri bagian menempel, ngelem, terus Ziza atau Dela bagian menempelkannya ya di gambar biar mendapatkan tugas masing-masing kelompok ya, saling bekerja sama. Itu Mas Yusuf bagian memberi lem dan menempel. Hasilnya kamu tulis hasilnya di bidang apa, itu kalau guru ya. Nah, itu juga jangan lupa nanti kalau sudah menempel ditulis hasilnya ya anak-anak ya. Ya, silakan bergantian tugas ya. Bagaimana anak sudah selesai mengerjakan tugas kelompok? Sudah selesai. Waktunya presentasi setiap kelompok. Untuk kelompok 1 silakan untuk maju ke depan. Ya, ini hasil presentasi dari kelompok 1 pekerjaan menghasilkan jasa. Yang pertama, guru hasilnya di bidang pendidikan. Polisi hasilnya di bidang keamanan. Guru, dokter hasilnya di bidang kesehatan. Potong rambut, jasanya itu di memotong rambut. Bagaimana tanggapan dari kelompok 2? Benar hasil kelompok 1? Benar. Tepuk tangan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan duduk. Ganti kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil kerja kelompoknya, pekerjaan menghasilkan barang. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan
benar hasil dari kelompok 2 anak-anak pekerjaan benar. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kembali duduk. Ya, oke, sekarang ketua kelompok untuk maju depan mengumpulkan hasil kerja kelompoknya. Ya. Dari materi hari ini, anak-anak, kita belajar tentang uang, ya. Tadi uang, alat tukar, menukar, barang, alat pembayaran yang sah. Terus bekerja, ya. Orang bekerja itu untuk mendapatkan uang, tapi dengan cara yang halal dan bermanfaat bagi orang banyak, ya, dengan orang banyak. Harus bermanfaat, barokai, ya, barokai dengan yang lain, bekerja sama dengan yang lain, ya. Jangan mencari pekerjaan yang haram, ya. Kita bersyukur orang tua kita bekerja, ya, bisa memberi uang saku, bisa memberikan kebutuhan sehari-hari kalian, iya kan? Berarti kita harus bersyukur, ya. Alhamdulillah. Oke. Untuk mengetahui pemahaman kalian tentang materi bijak memakai uang, saya akan membagikan lembaran fiksi. Silakan ditulis identitas masing-masing, ya, anak-anak, ya. Oke, silakan ditulis. Kalau sudah ditulis, bisa mengerjakan soal tersebut. Ya, silakan ditulis dulu. Udah. Oke, silakan dikerjakan dengan baik, ya. Sudah selesai, anak? Sudah. Oke, saya ambil, ya. 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 Baik, anak-anak, mari kita koreksi bersama-sama, ya. Kita bahas soal yang sudah kalian kerjakan. Nomor 1, orang bekerja dengan tujuan untuk mendapatkan uang. Nomor 2, pekerjaan yang menghasilkan barang adalah nelayan. Betul. Nomor 3, hasil pekerjaan petani adalah sayuran dan padi. Betul. Nomor 4, pekerjaan yang menghasilkan jasa adalah guru. Nomor 5, tukang cukur mendapatkan uang dengan cara potong rambut. Nomor 6, contoh pekerjaan yang menghasilkan jasa adalah dokter. Nomor 7, barang adalah sesuatu yang bisa dipegang. 8, jasa adalah pekerjaan yang menghasilkan pelayanan. Betul. Nomor 9, sikap yang baik terhadap semua pekerjaan adalah semua pekerjaan, ya. Setelah itu saya nilai.
Untuk pertemuan selanjutnya anak-anak, kita akan membahas tentang cara menggunakan uang saku dengan baik. Uang saku itu kan diberikan orang tua kalian, ya, itu dikelola dengan baik. Jangan dihabiskan semuanya, jangan membeli barang yang tidak terlalu penting, ya. Jadi kalau bisa disisakan, ya. Sebagian dibuat untuk jajan, sebagian dibuat untuk ditabung, ya. Start list. Before going home, please let's pray together. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaghfiruka ma 'allamtani farduhu ilayya inna hajati ilayhi wa la tunsini ya rabbal alamin walhamdulillahi rabbil alamin. Siap, oke, siap, pulang, siap. Ya, sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Tetap belajar, tetap semangat sekolah, raihlah cita-cita setinggi langit. Ya, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dimulai dari Mbak Dela. Sifat Jiza Juri Reza Haji Ayuda Aura Yusuf Putra